warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang saya angkat di sini yaitu terkait dengan penolakan pengesahan rencana Undang-Undang Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka yakin dan percayakan kawan sekalian, yang hadir pada hari ini itu kemudian menyuarakan suara-suara keadilan. Yang Justica dan Selum, hendaklah keadilan di tengah kemalang langit akan runtuh. Ketika berbicara tentang keadilan kawan-kawan sekalian, tidak satu pun pihak yang kemudian berinteraksi, baik itu pihak kepolisian dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 30 ayat 4 yang berbicara tentang aparatur kepolisian negara Republik Indonesia itu kemudian berhak mengayomi masyarakatnya, melindungi masyarakatnya dan menegakkan keadilan sendiri. Mahasiswa Indonesia, jika hari ini kemudian baik ketika hari ini pihak DPR Kabupaten Ludewa tercinta sendiri mampu memberikan kegaduhan, maka yakin dan percaya, jangan salahkan kami dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Ludewa sendiri akan menggelar aksi lebih besar daripada ini kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, jangankan darah akan Kapan dan bagaimana masalah tersebut terjadi? Bahwa demonstrasi penolakan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu terjadi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Itu terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten kota yang ada di tanah air ini, termasuk di Kabupaten Luwu Timur. Itu terjadi juga aksi penolakan dari serikat pekerja, serikat buruh, mahasiswa, dan unsur-unsur elemen masyarakat lainnya. Kemudian apa saja penyebab terjadinya aksi demonstrasi tersebut? Jadi ada beberapa poin yang menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya yaitu ada 6 poin yang kami catat terkait dengan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu hilangnya hak cuti haid bagi perempuan. Jadi hak cuti haid kalau yang dulunya di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu 1-2 hari bisa tidak masuk bekerja apabila haid dan upah tetap dibayar. Kemudian isunya cuti hamil atau cuti keguguran kandungan itu akan dihilangkan. Kemudian isu kedua yaitu terkait dengan status PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Atau istilahnya yang lebih simpel mungkin bahwa status karyawan kontrak. Yang dulunya di undang-undang lama itu hanya 3 tahun. Sekarang yang RUU yang baru itu sampai 5 tahun. Sehingga tidak ada kepastian untuk menjadi karyawan tetap atau karyawan permanen. Ini menjadi poin tuntutan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian poin ketiga yaitu hilangnya pesangon. Jadi ada beberapa item pesangon itu yang hilang menurut para pekerja ini. Contohnya misalnya apabila pekerja buruh itu di PHK karena
atau karena mengundurkan diri itu tidak dapat pesangon. Kalau undang-undang lama itu tetap dapat. Kemudian yang keempat, UMK upah minimum kabupaten itu akan dihilangkan. Ataupun UMK upah minimum kabupaten tetap ada tapi bersyarat. Inilah yang dipersoalkan oleh teman-teman kaum buruh. Kemudian yang kelima, mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Jadi di sini intinya yang dipersoalkan teman-teman pekerja, apabila pengesahan RUU ini nantinya disahkan, akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Walaupun non-skill, itu bisa masuk dengan mudah. Kemudian yang keenam, yaitu hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha apabila membayar gaji atau upah di bawah upah minimum. Di dalam undang-undang lama, Undang-Undang 13 memang itu diatur di pasal 90 bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Apabila hal itu terjadi, itu pengusaha bisa kena sanksi pidana. Inilah beberapa poin yang menjadi tuntutan teman-teman dari serikat pekerja, serikat buruh maupun mahasiswa. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang terkena dampak terkait masalah tersebut? Tentunya ya, yang terkena dampak di sini yaitu pekerja buruh itu sendiri, kemudian perusahaan tentunya, masyarakat umum, kemudian potensi kerusakan fasilitas umum akibat adanya demonstrasi. Kebijakan untuk memecahkan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, menampung aspirasi para demonstran baik dari serikat pekerja, serikat buruh, mahasiswa, dan unsur elemen masyarakat lainnya untuk diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk surat tertulis. Kemudian alternatif kedua yaitu ikut menolak rencana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian alternatif ketiga yaitu membubarkan para demonstran karena tuntutan mereka bukan merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Kemudian yang kedua, gambaran secara menyeluruh masing-masing alternatif. Yang pertama, yaitu menampung aspirasi para demonstran pekerja buruh untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk surat tertulis. Artinya bahwa hal ini merupakan respon pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait tuntutan para demonstran. Kemudian yang kedua, ikut menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tuntutan para demonstran. Hal ini sebenarnya sulit dilakukan pemerintah Luwu Timur karena Pemda merupakan bagian dari pemerintahan itu sendiri. Namun dalam beberapa pertemuan dengan unsur DPRD Luwu Timur, termasuk dengan pemerintah, dengan para demonstran itu, pihak dari DPRD Luwu Timur mengambil kebijakan ikut menolak rencana pengesahan RUU Cipta Kerja sebagaimana para tuntutan para demonstran. Kemudian yang ketiga, membubarkan para demonstran karena tuntutan mereka bukan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Alternatif pertama, kelebihannya yaitu tetap merespon aspirasi para demonstran. Kekurangannya, kecil kemungkinan aspirasi diterima oleh pemerintah pusat. Alternatif kedua, kelebihannya yaitu para demonstran akan senang karena tuntutan mereka terpenuhi. Kekurangannya, pemerintah Luwu Timur akan dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat apabila ikut menolak RUU Cipta Kerja. Kemudian alternatif ketiga, kelebihannya yaitu aksi demonstran cepat selesai dan tidak mengganggu ketertiban umum apabila demonstrasi dibubarkan. Kekurangannya, cara ini berisiko menimbulkan korban dari pihak keamanan maupun pihak para pendemo. Perbandingan masing-masing alternatif. Alternatif pertama yaitu alternatif ini merupakan alternatif terbaik
atau solusi terbaik karena tetap mendengar aspirasi para demonstran tanpa ada potensi korban jiwa. Kemudian alternatif kedua yaitu bisa saja pemerintah Luwu Timur dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Kemudian alternatif ketiga, potensi timbulnya korban dari pihak keamanan maupun para pengunjuk rasa apabila dibubarkan. Alternatif yang dipilih pemerintah yaitu alternatif pertama, menampung aspirasi para demonstran baik dari serikat pekerja, serikat buruh, mahasiswa, dan unsur elemen masyarakat lainnya untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk surat. Apa saja alasan yang dapat mendukung alternatif kebijakan yang dipilih tersebut? Hal ini menandakan bukti keseriusan pemerintah Luwu Timur merespon tuntutan dari para serikat pekerja, serikat buruh, mahasiswa, dan unsur lainnya terkait rencana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun kelemahan dari alternatif ini yaitu bisa saja surat yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke Kementerian Ketenagakerjaan tidak direspon baik oleh pemerintah pusat karena mengingat banyaknya tuntutan-tuntutan atau aksi-aksi demonstran dari seluruh penjuru tanah air ini. Demikian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.